sendiri. Yang berbenturan ini adalah anak-anak bangsa. Ini yang kita khawatirkan. Alhamdulillah masih ada generasi-generasi tua yang masih siap diajak, walaupun jalannya agak jauh, capek, mereka masih siap bantu. Tapi kalau generasi-generasi ini udah nggak peduli lagi, kabur ini, nah selesai permasalahan. Saya kira itu yang saya izin potong Pak, karena saya mungkin tidak ke lokasi, jadi saya tidak tahu lanskapnya. Jadi ini posisinya satu tanah ini besar, kemudian diklaim bahwa ini memang ada HGU-nya, yang tadinya adalah tanah masyarakat, atau seperti apa sih Pak awalnya? Oke. Jadi gini, luas tanah memang lebih luas dari 8.500. Namanya lahan pertanian masyarakat. Tapi yang sudah diplot oleh PT HGU ISP ini 8.500 menurut versi HGU. Memang menurut versi mereka. Tapi real yang di dalamnya itu belum, masih banyak yang belum dibebaskan. Ini ada kepentingan bisnis. Di belakang HGU itu ada yang namanya BUMN PTBA. PTBA buat yang namanya Plan Power. Power Plant, HBAP. HBAP ini Huadian Bukit Asam Power. Huadian ini asing. Bukit Asam Power ini dalam negeri. Ini mereka sama-sama saham. Nah, khawatir sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua dan Pak Agus, baca artikel Pak Mahfud tadi, itu 70% lahan masyarakat Indonesia itu sudah dikuasai asing, dan 13% yang dikuasai oleh Jawa Barat, sisanya 7% lagi masyarakat. Nah ini inilah yang menjadi permasalahan kami jauh-jauh datang ke sini supaya cari solusi yang terbaik, dan semoga Bapak Presiden ini cepat menyelesaikan permasalahan ini. Alhamdulillah Bapak Presiden yang berpihak dengan masyarakat dan peduli mendengarkan aspirasi masyarakat yang ada di daerah permasalahan tanah. Kalau tidak diselesaikan, kita dari tanah kembali ke tanah, dan tidak luas yang kita butuhkan, cuma 1 hektar setelah itu. Dan di dalam itu tidak membedakan itu siapa, mau dia bintang 3, mau dia bintang 4, mau dia rakyat biasa, sama. Nah jadi mohon percepatan supaya permasalahan ini clear and clean. Makasih. Ada tanah yang belum dibebaskan, itu kurang lebih berapa sih Pak? 2000 berapa? Kalau dilihat dari pembebasan lahan, ada di situ dari 2000. masih ada 2.900. Masih ada 2.900. Ya. Jadi mereka ini Mbak tinggal dari tahun sebelum merdeka. HGU itu tahun 94. Teorinya HGU itu ada kalau udah dibebasin tanahnya. Ya. Nah kebetulan mereka ada di dalam. Jadi punya pohon karet, punya pohon durian dan lain-lain. Betul. Nah Pak Jokowi itu kan menyatakan pembangunan itu harus memberdayakan dan mensejahterakan. Sehingga datanglah ke Jakarta dengan melalui media Kompas ini menyampaikan yang apa adanya. Kan di beberapa daerah juga kalau diganti begini harus hidup kan. Jangan sampai mereka terusir padahal dari nenek moyangnya di situ. Gitu. Sehingga mereka bilang gini Mbak, Belanda saja zaman dulu itu cuma pajekin dan monopoli, nggak ngusir orangnya dari tanahnya, kok mereka harus diusir. Itu sederhananya. Terus tadi juga sempat disebutkan kalau misalnya ada usaha untuk door to door begitu Pak, ganti rugi. Nah itu mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Pak? Oke, jadi inilah cara mafia-mafia tanah. Kita dibenturkan ke hukum. Setelah kita kalah, itu si Ipianisa tuh udah kalah tuh. Cepatlah tanah kalian itu mau dijual. Kalau enggak itu dapat saya benturan hukum dengan cara kerohiman. Tapi kerohiman dia butuh data lagi. Dengan bahasa kerohiman butuh data dengan nilai yang sangat-sangat tidak manusiawi. Dalam arti kata kalau tanah ini dilepas, belum tentu mereka ini bisa beli tanah lagi tempat yang lain. Nah ini yang jadi permasalahan, karena ada kepentingan uknum dari mafia tanah. Mungkin Pak Budi bisa jelasin ketua sedikit. Sedikit Pak Herman, sebentar. Berarti saat ini kondisinya teman-teman masyarakat di Desa Darmo karena aksesnya cukup tertutup, saat ini kondisi seperti apa? Apakah bisa masuk dan bisa beraktivitas seperti biasa atau seperti apa? Masih bisa, tapi dicurigai.
Kalau kita mau lewat sana, bagaimana? Padahal itu rumah sendiri gitu. Padahal yang sendiri. Baik, siap. Bisa? Pak Budi. Pak Budi silakan. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Apa yang dialami oleh saudara kita dari Muara Enim ini sebenarnya sangat sederhana. Ini pola yang dilakukan perampas tanah oleh para investor ya, quote and quote, itu udah jamak seluruh Indonesia ya. Kalau Pak Safi Marif menyatakan 2018 yang lalu itu ada di 80% tanah kita sudah dikuasai oleh korporasi, 13% oleh asing. Walaupun Pak Mahfud hari kemarin menyatakan 70% dikuasai asing. Berarti yang diperebutkan seluruh rakyat Indonesia hanya 7%. Ada 4 orang rakyat Indonesia sama kepemilikannya dengan separuh penduduk Indonesia. Dari 270 ada 137 juta rakyat Indonesia sama kepemilikannya dengan 4 orang. Pola yang dilakukan seperti ini, saya ceritakan. Contohnya, mereka ini tinggal di sini dari turun temurun. Nah, tiba-tiba 94 keluar HGU seluas 8.500 hektar. Ini kan tidak masuk akal. Sementara persyaratan sebuah HGU untuk dikeluarkan oleh lembaga negara serta-merta tidak boleh dikeluarkan sebelum areal itu clear, dibebasin, diganti. Ya, itu logiknya. Kenapa keluar? Ya, itu pertanyaan. Dan posisinya saat itu semua masyarakat masih ada di dalam. Masih dalam. Belum ada. Jadi gini, waktu dia melakukan ada HGU 94 itu, mereka ini tidak ada satupun yang tahu. Ya. Nah, ya ini clear ya. Tidak ada satupun yang tahu. Dari data ini baru kita ketahui bahwa ada 2.924,32 hektar yang belum dibebaskan. Ini dokumennya dari PT itu. Bagaimana sebuah HGU dikeluarkan 8.000 sementara dia ngaku 2.000 belum dibebaskan? Ini negara apa itu? Artinya apa? Pelakunya ini adalah mafia tanah. Mulai dari pejabat yang mengeluarkan surat ini, tolong dihukum, dilakukan penegakan hukum, kembalikan hak-hak warga ini. Ya, warga ini, terngiang-ngiang ganti rugi. Kami AFKMD tidak mau sebenarnya. Kenapa? Kasihan. Hari ini mereka diganti, setelah itu who next? Kemana mereka? Apa mata pencarian mereka? Jadi kalau saya FKMTI demi kedaulatan negara ya, FKMTI itu dalam rangka bela negara. Kami memperjuangkan kedaulatan tanah untuk kita seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60. Karena para sesepuh kita sudah meletakkan aturan yang sangat-sangat bijak dan adil. Tapi sekarang seperti yang dikatakan oleh Sekjen tadi, Belanda saja tidak mengusir. Ini kok bangsa kita diusirin semua, dikasih. Contohnya beliau ini, nah ini mau diganti rugi 400 juta ya? 450 juta. Setelah itu dia kawin lagi. Nah, gimana anak cucunya? Nanti jadi gelandangan lagi. Nah, inilah yang tidak boleh. Dan ini terjadi seluruh Indonesia secara masif. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa apa yang dikatakan tadi bahwa 80% yang dikuasai oleh korporasi, ini pada umumnya korporasinya dia IPO. Nah, setelah IPO siapa yang beli sahamnya? Asing. Jadi kira-kira berdaulat nggak negara kita sekarang? Padahal sebuah negara tanpa ada daratan bisa nggak kita sebut negara? Tidak. Kalau 70% udah dikuasai asing, kira-kira masih berdaulat nggak? Nah, kita ambil test case, kita mohon Pak Jokowi mendengarkan aspirasi dari Muara Enim ini. Kami FKMTI akan berdampingan menyusun datanya secara sistematis bukti kepemilikan mereka. Nanti kita adu data nih, ya. Tapi kalau saya tidak perlu yang lain-lain, cukup dengan dokumen ini saja, dengan menyatakan bahwa yang belum diganti rugi 2.924 hektar berarti dibatalkan ini HGU, cacat demi hukum. Bagaimana sebuah HGU keluar tanpa dia melakukan pembebasan terlebih dahulu?
Kalau sebuah negara tidak melakukan pembebasan dulu terhadap rakyatnya, nanti semua semena-mena perusahaan mengkapling. Apa ini negara hukum? Tidak. Jadi dengan tes ini kita mohon HGU Bumi Sindo Permai dicabut dan kembalikan hak seluruh warga Muara Enim. Itu dari kita. Nah, jadi Pak, ini barusan kan cerita Muara Enim ini jauh ya Pak ya, Mas ya. Nah, kenapa tadi Pak Dimyati itu menyampaikan di sini, didengar clear kan tadi Mbak ya. Jadi yang di Jakarta saja, yang jelas-jelas tanahnya milik dia, Pak Sofyan Jalil niatnya baik, pas dalam kerangka dia mafianya tadi itu kan, tapi sebenarnya punya dia. Nah, jadi ini adalah bukti kalau makin ke daerah, Pak Jokowi dan Kapolri ini udah tegas, Pak Sofyan Jalil juga pengennya bener gitu kan. Tetapi ketika ini jauh, ini bisa meleset. Kebayang ya? Ini di Jakarta nih tadi ceritanya Pak Dimyati kan, tadi clear banget kalau mau diperdalam bisa gitu kan, itu clear banget. Itu bisa meleset. Apalagi di Muara Enim. Dan bayangin loh Mbak, ini baru dari Palembang ke sini 500 km. Mereka datang. Dan pengadilannya di Muara Enim ya sekarang itu. Yang banding ini ke Palembang. Kemudian nanti ke Mahkamah Agung di Jakarta. Bagaimana kalau di Papua? Nah, saya ingin ulang lagi, ini yang di Jakarta aja nih bisa meleset Pak Dimyati. Nah, ini mudah-mudahan bisa disampaikan tadi. Tolong perhatikan masyarakat ini nasibnya gitu kan, jangan pemilik tanah kehilangan. Yang jauh juga datang-datang ke Jakarta ini juga nanti tidak terperhatikan. Padahal ini sebetulnya untuk bela negara dan untuk kita semua. Karena kalau tanah mereka hari ini dirampas, kalau kita tidak hati-hati, tanah Mbak, tanah semuanya juga bisa dirampas. Gitu. Berarti Pak Herman izin nanya lagi? Iya silakan. Berarti saat ini memang ini kan ada PT BSP ini ya Pak yang sedang beroperasi lah ibaratnya. Apakah memang tidak ada melibatkan masyarakat sekitar, mulai dari memperdayakan dari segi karyawannya kah atau seperti apa? Baik. Kalau melibatkan masyarakat ada, tapi tidak seberapa. Tinggal 2-5%. Yang lain bisa Kenapa ini? 2% berarti. Kalau di Desa Darmo sendiri ada berapa kakak sih Pak? Kalau di Desa Darmo kurang lebih ada 1.800 kakak. 1.800 kakak. Ada 4 desa. Ada 4 desa 4 yang desa, 2 kecamatan. 4. Oh iya. 4 desa, ada 2 kecamatan. Desanya apa aja tahu disebutin ya. Desa Darmo saja 1.000. Nah, Darmo, Kolopanggu, Kalau 600-an. Kebang Agung itu tadi ya Pak ya, ada 4 itu ya Pak ya, Tegal Rejo ya Pak ya. Jadi 4 desa itu yang paling terdampak atau yang memang hanya 4 itu saja Pak, atau sebenarnya ada beberapa desa lagi? Sebenarnya yang terdampak itu ada 11 desa. Oh, cuman yang datang ke sini untuk yang mengadu lah. Ya, itu Perwakilan. mahal juga kan Pak. Ya. Betul. Jauh banget. Oke. Sekali lagi Pak, terakhir harapan mungkin dari Bapak dan juga teman-teman selain suratnya disampaikan ke Pak Jokowi, karena kan suratnya sampai ke Pak Jokowi, tapi apa tindak lanjutnya? Apakah ganti rugi? Sebenarnya tadi sudah sebut sama Pak Budi, ganti rugi sebenarnya lebih mau ke pembatalan lagi dan sebagainya. Mungkin boleh ditegaskan sekali lagi. Bukan harapan lagi Pak. Batakan lagi. Bukan harapan, tapi real yang diperlukan oleh masyarakat. Kembalikan lahan masyarakat, lahan yang di dalam HGU itu masyarakat. Dan tutup HGU tersebut karena tidak menguntungkan masyarakat, bahkan di situ sarangnya korupsi. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada tumpang tindih cara pembebasan. Belum dibebaskan dia sudah terbitkan HGU, sudah terbitkan sertifikat. Cabut HGU. Saran dari masyarakat, kembalikan lahan tersebut, cabut HGU. Sesuai dengan perintah Pak Presiden tegas. Kalau tidak bisa selesaikan, cabut izinnya. Ya itu aja kan. Terima kasih. Saya boleh izin foto ini apa? Ya, Pokoknya terbit kapan sih Pak? Ini sudah Pak. Kan ini logikanya sebenarnya ini kan dari ya, oke. Nah yang ini nih menarik nih Mbak. Bentar lagi meledak nih. Pak Dimyati. Nanti saya kasih data.